Welcome to New Talk in 3, 2, 1. Halo Halo netizen. netizen. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Kami harap kalian selalu sehat ya di rumah. Pastinya dong. Nah, teman-teman udah pada tahu belum suara siapa nih yang bakalan bawain podcast kali ini? Siapa ya? Halo semuanya, perkenalkan aku Ida Francisca, oleh teman aku yang paling keren pastinya. Jeng-jeng, siapa hayo? Hai semuanya, perkenalkan aku Ale Firdausi. Nah, Al, sebenarnya tuh kita mau bawa podcast tentang apa hari ini? Penasaran gak nih? Wah, penasaran dong pastinya. Walaupun sebenarnya bakalan ada di judul kita. Iya kak. Jadi hari ini kita mau bawain podcast tentang peluang dan tantangan profesi gizi di industri pangan. Wow, mantap nih pastinya. Karena dari hasil survei kita nih, Al, anak gizi itu paling tertarik loh dengan dunia industri pangan. Ya dong Kak Ida, kita kan di sini menjawab keresahan hati anak-anak gizi. Wih, mantap banget sih, Al. Nah, narasumbernya pasti keren banget gak sih? Yap, bener banget Kak, narasumber kita keren banget nih. Jadi, narasumber kita adalah Kak Susila Dharma Asih. Wow, keren banget. Jadi teman-teman, beliau ini merupakan salah satu alumni dari Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor Angkatan 52. Nah, daripada lama-lama nih Kak, yuk kita langsung menghubungi Kak Sila aja. Halo Kak Sila. Terima kasih Kak atas kesempatan. Halo, terima kasih atas kesempatannya karena kami telah berkesempatan untuk mewawancarai Kakak. Perkenalkan, pertama-tama aku di sini Ida Francisca dari Gizi Masyarakat angkatan 54 dan teman aku Alia angkatan 55. Salam kenal Kak. Halo Ida sama Alia ya? Iya Kak. Iya Kak. Hai. Aku Kak perlu Sila perkenalan gimana diri nih? lagi nggak nih? Ya Kak, perlu Kak. Biar teman-teman di rumah pada tahu nih. Oke, halo semuanya, halo Ida dan Alia. Jadi perkenalkan nama lengkapnya sebenarnya Niketut Susila Dharma Asih, tapi biasa dipanggil Sila. Aku dari Gizi Masyarakat angkatan 52. Jadi baru lulus kemarin tahun 2009. Mungkin sempat ketemu Ida, tapi kayaknya aku nggak sempat ketemu Alia sih kayaknya ya. Iya, benar Kak. Kak Sila gimana nih kabarnya? Sebenarnya baik, cuman kayak udah mencapai puncak kebosanan berada di dalam kos. Tapi kalian pada di rumah semua ya? Iya Kak, pada di rumah. Benar. Kuliahnya Gimana di nih rumah. kuliah online-nya gimana? Menegangkan. Dengan tugas Kak. Pusing banget. Semangat. Semoga kondisinya cepat membaik ya. Iya Kak, amin. Aku juga kayak udah mumet banget. Jadi kakak kerja dari rumah atau bagaimana nih Kak kesibukannya sekarang? Iya, sekarang jadi masih kerja dari rumah sih, udah dari kapan? Udah 1,5 bulan yang lalu, dari bulan Maret, pertengahan Maret. Jadi udah mulai WFH karena memang kan kondisinya emang gak memungkinkan ya, dari ada anjuran dari pemerintah juga dan sebagainya. Jadi akhirnya dari perusahaan sendiri udah ngasih kebijakan untuk bisa WFH gitu. Wow. Gitu sih. Jadi sebenarnya bersyukur sih bisa WFH juga kan. Kalau misalnya harus kerja langsung, jadi kan harus keluar-keluar, harus naik kendaraan umum, kayak gitu lumayan takut juga sih. Bener banget. Oh ya Kak, kalau boleh tahu nih, sekarang kita podcastnya sedang mengangkat tentang industri pangan nih. Tepat banget, kami ingin mewawancarai Kakak mengenai industri pangan ini. Kira-kira nih Kak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Kakak untuk memilih bekerja di industri pangan? Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu bekerja di mana dan latar belakangnya Kak. Jadi sekarang Kakak kerja di Danone Indonesia sebagai manajemen trainee untuk function healthcare nutrition namanya. Jadi sebenarnya healthcare nutrition ini kayaknya cuma ada di Danone doang sih. Maksudnya nama itu tuh cuma ada di Danone, tapi
functionnya ini tuh mirip kayak mungkin di perusahaan-perusahaan lain itu mostly disebutnya medical affair gitu ya, kayak dari segi role-nya sendiri itu memang mirip kayak, jadi kita ketemu dengan tenaga kesehatan gitu, kita memperkenalkan produk untuk bisa meng-create demand khususnya untuk kayak pengguna baru gitu, pengguna baru untuk produknya ini gitu sih. Dan sebenarnya kalau produknya sendiri itu adalah produk susu formula gitu. Jadi susu formula ini kan emang banyak khususnya buat misalnya susu formula bayi kayak gitu kan. Jadi kita memang memperkenalkan produk kita karena ada anjuran dari pemerintah dan dari WHO juga tuh kita nggak boleh promosi langsung kepada bayi-bayi kayak gitu. Jadi kita memperkenalkan produknya ini kepada tenaga kesehatannya. Nanti tenaga kesehatan yang akan merekomendasikan kalau memang tenaga kesehatan ini menganggap bahwa produknya ini tuh layak gitu. Jadi kita menyampaikan produk kepada tenaga kesehatan ini bisa ke dokter anak, ke perawat, ke bidan gitu. Kalau kita punya kita punya produk A, B, C kayak gitu, kita sampein ke dokternya. Terus kalau misalnya si dokter merasa yakin dengan produknya, produknya baik dan beliau willing gitu, beliau kayak memiliki keinginan untuk merekomendasikan, nanti produknya ini bisa direkomendasikan kepada pasiennya kayak gitu. Jadi gitu sih kalau untuk role di medical affair-nya sendiri. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan yang tadi tentang kenapa aku milih untuk bekerja di industri pangan gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang memang dari awal niat di industri pangan, sebenarnya belum sebegitu niat sih. Maksudnya adalah karena memang di Gizi itu kan kita lapangan pekerjaannya cukup luas ya. Yang penting kitanya aktif gitu ya, mencari tahu. Bisa di industri makanan, bisa di gizi klinis, di rumah sakit dan sebagainya kayak gitu kan. Kemarin sih sebenarnya kalau kakak pikirin lagi, jadi itu tuh kayak bertemunya kesempatan dan keinginan gitu sih. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di bagian gizi klinis, kalau misalnya kita mau kerja di rumah sakit sebagai ahli gizinya, kita kan butuh STR. Dimana waktu itu pas baru lulus itu memang belum bisa langsung bikin STR kan, kayak prosesnya cukup panjang, harus ujian kompetensi dulu, harus sumpah profesi, setelah sumpah profesi baru pengajuan STR ke Menkes dan sebagainya. Pokoknya jadi itu prosesnya lumayan lama, jadi akhirnya kayak daripada harus nunggu itu, kita lihat nih bidang yang lain gitu. Dan kebetulan waktu itu memang lagi ada bukaan gitu, lagi ada rekrutmen di Danone sendiri di manajemen training untuk function ini gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi anak gizi juga ada peluang di industri pangan ya Kak? Oh ada banget. Jadi pertama kalau menurut kakak itu adalah kita nggak boleh hanya berpatokan pada satu hal dulu, karena sebenarnya kalau dilihat gizi itu memang lumayan besar gitu peluangnya. Yang penting kitanya sendiri, kita mau untuk mencoba atau enggak. Karena kalau dibilang untuk posisi kakak sekarang ini, kalau dibilang benar-benar nyambung sama gizi itu mungkin nyambungnya hanya 20%, 80%-nya nggak nyambung ya daripada materi kuliah. Cuman kayak ini worth it buat dicoba gitu sih. Jadi kayak nggak ada banyak kesempatan, ada banyak hal yang bisa dicoba, yang penting kita mau aktif mencari tahu gitu sih intinya. Oh gitu ya Kak. Oh ya Kak, tadi Ida, sepenangkapan Ida kan berarti hanya di Danone doang yang langsung berhubungan dengan kesehatan untuk mempromosikan. Berarti kita sebagai ahli gizi itu merupakan salah satu bagian promosi ya Kak, layanan promosi kepada masyarakat agar meningkatkan pembelian dari perusahaan tersebut. Apakah benar Kak seperti itu? Kurang lebih mirip seperti itu sih. Tapi kalau dibilang hanya ada di Danone, medical affair itu nggak hanya ada di Danone. Jadi hampir semua produk makanan yang menjual produk untuk usia di bawah 1 tahun itu biasanya punya medical affair. Dia mirip kayak farmasi gitu. Jadi mirip dengan perusahaan farmasi. Jadi ada industri pangan, ada industri farmasi. Nah, di industri farmasi kan ya udah pasti ada medical affair kan, karena itu berhubungan dengan
obat-obatan yang akan disampaikan ke tenaga kesehatan. Nah, kalau di industri pangan ini memang khusus untuk produk usia di bawah 1 tahun, karena yang tadi kakak bilang bahwa produk untuk usia di bawah 1 tahun itu ada batasan-batasan dalam dalam marketingnya, dalam promosinya gitu. Jadi kayak tadi nambahin yang Ida, selain memang betul di healthcare nutrition ini kita memang kayak mirip seperti marketing, tapi marketing khusus untuk di healthcare channel gitu. Jadi di channel kesehatan rumah sakit, praktek dokter, praktek bidan, seperti itu. Oh ya Kak, dari yang sepenangkapan Ida tadi kan Kakak bekerja di medical affair gitu. Apakah ada bagian-bagian lain yang ada di Danone misalnya yang bisa diisi oleh seorang ahli gizi, Kak? Ini pertanyaannya sangat menarik sih. Jadi kalau dibilang yang bisa diisi oleh ahli gizi, mostly itu sebenarnya perusahaan-perusahaan itu banyak yang dia nggak membatasi jurusan saat rekrutmen untuk beberapa function ya, seperti misalnya marketing, sales, itu biasanya itu nggak ada batasan jurusan untuk rekrutmennya. Jadi kalau misalnya teman-teman di Gizi tertarik di bagian marketing dan sales, itu peluangnya juga cukup besar gitu, di luar yang tadi healthcare, nutrition atau yang medical affair ini. Kalau yang medical affair ini memang nggak cuma dikhususkan untuk gizi, tapi dikhususkan untuk jurusan yang berhubungan dengan kesehatan atau yang berhubungan dengan sains gitulah. Karena kan ini medical affair ini akan kita akan bertemu dengan tenaga kesehatan gitu kan. Kita bakal nyampein produk. Jadi kalau misalnya kita udah punya basic knowledge tentang sains, tentang produknya, ada kayak product knowledge di baliknya itu. Jadi itu yang bakal menjadi poin plus gitu. Sedangkan kalau yang tadi misalnya di bagian sales dan marketing itu membuka untuk semua jurusan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik di bidang itu sangat terbuka sih peluangnya. Terus selain 3 tadi dari sales, marketing, terus healthcare nutrition yang pasti, sama ada satu lagi biasanya bisa di quality control atau quality and food safety. Karena kan kita sebenarnya juga ada mempelajari tentang food safety kan ya. Jadi ini bisa sebagai salah satu basic knowledge yang kita tahu bisa mendukung nanti di saat kita bekerja. Oh iya. Jadi berdasarkan penjelasan Kakak, untuk masuk ke industri pangan itu sangat terbuka dari berbagai jurusan ya Kak. Yang penting kita memenuhi syarat dan ketentuan untuk masuk ke industri tersebut ya Kak. Iya betul. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya menganggap saya jurusannya gizi, apakah hanya memang di rumah sakit, apakah hanya di dinas kesehatan kayak gitu. Padahal ternyata memang peluangnya besar juga gitu di industri yang lebih luas. Berarti Kak, selama Kakak bekerja nih di industri pangan, khususnya Danone, kira-kira nih Kak, apa aja kesulitan yang Kakak hadapin dalam menjalankan tugas-tugasnya? Kesulitan, jadi pertama mungkin memang kebetulan sih karena kakak di awal rekrutmen itu, jadi 1 bulan pertama itu hanya fokus induction. Jadi kayak hanya fokus perkenalan tentang perusahaan. Pokoknya kita kayak 1 bulan pertama itu cuman workshop aja isinya. Dari situ sebenarnya udah agak lumayan membantu gitu. Jadi pas kita langsung terjun ke tim itu nggak begitu shock gitu. Nah ketika udah benar-benar dihadapkan dengan pekerjaan, setelah 1 bulan induction itu kakak ada field immersion di Surabaya. Jadi 1 bulan tinggal di Surabaya. Itu benar-benar ngerasain sih kayak berkeliling, ketemu dengan para dokter, dengan para bidan. Dan awalnya itu emang lumayan melelahkan dari segi fisik, karena kita kayak tiap hari berpindah-pindah, kayak pindah-pindah ke beberapa rumah sakit, ke beberapa praktek bidan, ke beberapa praktek dokter, sampai bolak-balik ke Madura, bolak-balik ke luar kota Surabaya gitu. Itu awalnya secara fisik memang capek. Habis itu setelah 1 bulan itu balik lagi ke Jakarta, udah masuk ke pekerjaan di head office. Nah pas di sini nih yang awalnya memang lelah secara fisik, sekarang jadinya lelah secara
Secara psikologi. Jadi kayak udah mulai dihadapkan dengan project, target, dan itu kayak kadang-kadang kalau misalnya belum kelar kerjaan bisa sampai malam. Jadi memang benar-benar harus bisa time management, bisa tahu mana priority, mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang bisa dikerjakan nanti setelah prioritas pekerjaannya sudah berakhir. Terus juga gimana kita bisa communicate dengan orang lain gitu sih. Karena di sini ketika kita bekerja mungkin sama mirip dengan ketika kita berorganisasi waktu kuliah, kan memang kita nggak bisa sendiri ya. Jadi ada sangat banyak orang yang terlibat. Misalnya satu project itu nggak cuma dari function kita aja, tapi juga melibatkan orang-orang dari function yang berbeda. Kemudian kayak gimana caranya kita bisa dapat insight dari orang-orang itu, dapat masukan yang nanti bisa membantu si project atau pekerjaan kita ini bisa berjalan lebih baik kayak gitu. Jadi itu sih lumayan challenge-nya. Wah, seru banget kayaknya ya Kak, kita bisa berinteraksi dengan kerjaan-kerjaan yang lainnya. Nah, tapi pastinya kita itu pasti bisa melalui itu semua ya Kak. Pasti harus optimis dan berpikir positif ya, harus stay positif. Nah, kemudian kita ini sebagai ahli gizi, syarat dan kemampuan apa aja sih Kak yang harus dipenuhi agar kita ini dapat bekerja di industri pangan? Kalau kita membahas tentang apa aja yang harus dipenuhi ketika mau terjun ke industri pangan, itu pertama memang tergantung dari yang harus kita garis bawahi adalah ini memang tergantung dari function apa yang ingin kita masuki. Kalau menyangkut tentang ability atau kemampuan secara spesifik. Tapi kalau misalnya secara umum, itu semua dari kakak pernah pengalaman kakak rekrutmen ikut proses rekrutmen di beberapa perusahaan kayak daftar-daftar dan melihat kriteria-kriteria yang perusahaan-perusahaan ini cari untuk merekrut karyawannya, itu sebenarnya hal-hal yang penting itu kayak yang pertama misalnya kemampuan kepemimpinan kayak leadership. Itu kita bisa atau enggak memanage orang lain, memanage diri sendiri, memanage pekerjaan kita. Abis itu yang kedua kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi ini penting seperti yang kakak bilang tadi bahwa ketika bekerja kita tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan kita sendiri. Kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya ini. Jadi kemampuan berkomunikasi itu sangat penting juga, dan time management karena saat bekerja itu berbeda dengan kuliah. Mungkin kalau kuliah kita kayak walaupun misalnya ada deadline dan sebagainya, tapi itu hanya tanggung jawab kita sendiri gitu kan. Sedangkan kalau misalnya pas udah kerja ini kayak itu akan menjadi misalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan, itu akan menjadi tanggungan satu tim gitu, satu tim bukan hanya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak selesai nanti jadinya beberapa orang di sekeliling kita yang satu tim sama kita itu akan terkena dampaknya gitu. Jadi time management itu cukup penting biar kita bisa tahu mana priority, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang bisa nantian aja. Selain time management, yang tidak kalah pentingnya juga adalah integrity. Nah ini penting banget karena mungkin kayak di IPB apalagi kan sebenarnya udah selalu disebutin ya tentang integrity ini. Nah, integrity ini juga penting karena itu menunjukkan karakter kita gitu. Jadi, sekali kita udah bisa dipercaya, sekali kita udah bisa mendeliver sesuatu berdasarkan apa yang kita janjikan di awal, maka orang atau bos kita atau manajer kita itu pasti akan percaya dan akan bisa memberikan kayak tugas-tugas yang lebih sulit yang nanti bisa membantu karir kita menjadi lebih baik gitu. Itu untuk basic skill-nya sih, dan mostly memang basic skill seperti ini, soft skill seperti ini didapatkan dari kita melakukan kegiatan-kegiatan non-akademik, misalnya kayak ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus gitu sih. Wah, keren banget ya Kak. Berarti bukan hanya kita harus memperdalam ilmu gizi kita, tapi kita juga harus
mengasah soft skill kita ya Kak. Iya betul. Jadi kembali seperti yang Kak bilang tadi, mengenai spesifik kriterianya, spesifik ability-nya itu depends on kita mau ke bidang apa gitu, kita mau ke function apa. Tapi secara overall itu kayak yang tadi, itu adalah basic skill yang memang dicari oleh semua perusahaan gitu. Makanya ketika rekrutmen itu ada proses wawancara, ada proses kayak FGD. Nah dari situ melihat gimana sih cara kita berpikir, gimana daya analisa kita, karena daya analisa ini juga merupakan hal yang penting sih. Kemampuan kita menganalisa suatu masalah, mulai melihat dari misalnya, oh ini ada masalah A, jadi dari masalah A ini apa yang works, apa yang tidak works, apa yang bisa di-improve, kemudian next plan-nya seperti apa, targetnya gimana, dan kayak goals-nya apa yang akan dilakukan gitu. Wah, keren banget ya Kak. Nah, kira-kira nih Kak, boleh nggak berbagi pengalaman bagaimana dulu bisa bekerja nih di Danone, dan apakah di Danone itu banyak yang lulusan gizinya Kak? Kalau di function healthcare nutrition ini banyak, jadi banyak. Satu tim sama kakak itu ada yang lulusan gizi juga, angkatan berapa ya? GM angkatan 47 apa 46 apa 48 kayak gitu, kakak lupa. Kebetulan satu tim. Dan selain itu memang di field juga banyak ada lulusan gizinya. Karena kan memang seperti yang Kak bilang tadi, di divisi kakak healthcare nutrition atau medical affair ini memang yang dicari adalah jurusan-jurusan yang berasal dari background studinya itu yang di bidang kesehatan gitu. Oh iya Kak, jadi kan tadi yang Kakak sebutkan banyak ya kemampuan yang harus kita miliki untuk bisa masuk ke industri pangan. Nah, kalau menurut Kakak ini, apakah IPK ini berpengaruh besar untuk masuk ke industri pangan? Apakah orang yang memiliki IPK tinggi ini memiliki peluang yang lebih besar daripada orang yang memiliki IPK rendah seperti itu? Atau bagaimana Kak? Oke, ini sebenarnya dari kakak sendiri sebenarnya kayak belum terlalu tahu pasti ya seperti apa, tapi berdasarkan dari yang kakak lihat, IPK ini memang bukan menjadi penentu. Jadi bukan menjadi hal utama yang dilihat ketika kita melakukan rekrutmen pekerjaan. Tetapi memang IPK ini menjadi salah satu hal yang menjadi konsiderasinya. Jadi menjadi hal yang ya pokoknya menjadi hal yang dipikirkan, menjadi salah satu hal yang dipikirkan oleh si rekruternya. Tetapi bukan menjadi penentu kayak gitu. Nah sebenarnya kalau dari proses kakak mendaftar di Danone sendiri, itu IPK bahkan nggak ditanya sama sekali. Ini tapi nggak tahu ya kalau di tempat lain ya. Kalau ketika kakak di Danone ini memang nggak ditanya sama sekali IPK. Jadi dari awal itu dari proses, jadi ada memang tahapannya, ada beberapa tahapan proses rekrutmennya. Yang tahapan yang pertama itu ada online assessment. Nah di online assessment ini memang secara nggak langsung udah ada kayak tes psikologi, kemudian ada tes numerik dan spasial yang kayak gitu. Jadi di situ mungkin tes kemampuan dasarnya bisa dilihat dari situ, tapi nggak melulu ditanya yang pertama itu adalah IPK gitu. Oh seperti itu ya Kak. Jadi mungkin IPK ini adalah sesuatu yang bisa membantu kita misalnya untuk bisa ke tahap interview, karena nanti di tahap interview itu yang akan menentukan kita dilihat langsung kan skill komunikasi seperti apa, pengalaman sebelumnya seperti apa. Tapi di samping IPK ini kayak pengalaman non akademik itu juga sangat membantu gitu. Maksudnya dari kita ikut organisasi, ikut acara kepanitiaan dan sebagainya. Karena seperti yang Kakak bilang tadi bahwa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini sebenarnya disinilah tempat kita bisa mengasah soft skill kita yang nggak kita dapat dari kuliah gitu. Oh iya Kak, jadi intinya IPK itu penting tetapi bukan menjadi faktor satu-satunya ya Kak, seperti itu. Betul. Nah jadi Alia tertarik nih, kalau boleh tahu dulu Kak Sila melamar pekerjaan ke industri pangan ini seperti apa sih Kak prosesnya? Dulu itu kakak proses rekrutmennya itu ada beberapa tahap dan lumayan lama sih, kayak sekitar 2 bulan totalnya dari awal sampai 2 bulan, 3 bulan bahkan.
dari awal sampai akhirnya benar-benar keterima. Nah, yang pertama itu memang yang seperti Kak bilang tadi ada online assessment. Di online assessment itu kita ada mengisi biodata, kemudian melampirkan CV, terus ada tes psikotesnya, ada tes kemampuan dasar, terus juga ada study case. Jadi kita dikasih kasus, terus nanti kita diminta untuk memberikan pendapat terkait kasus itu. Nah, setelah dari assessment yang pertama itu yang melalui online, baru masuk ke tahap kedua. Tahap kedua waktu itu adalah HR interview. Nah, di HR interview ini kita akan bertemu langsung dengan HR-nya, dan pada saat itu memang kayak cuman, kalau dibilang lama itu cuma 15 menit, tapi kayak 15 menit yang sangat padat dan sangat berarti. Jadi kayak kita tuh langsung ditanya, kamu waktu yang kakak ya, yang waktu itu yang kakak yang kakak alamin itu, ditanya kamu waktu kuliah ngapain aja. Itu yang saya sebenarnya bener. Jadi nggak ditanya IPK kamu berapa kayak itu, karena IPK itu udah kelihatan kan sebenarnya di CV. Tapi yang lebih digali itu adalah what you have been done during your college life kayak gitu. Jadi kayak apa yang apa sih pengalaman kamu, dan juga berhubungan sama kayak apa yang bisa kamu tawarkan untuk perusahaan ini kayak gitu misalnya. Jadi kamu orangnya kayak gimana? Kenapa kita harus milih kamu yang kayak gitu. Jadi disitulah memang kita harus bisa menjual, dalam tanda kutip menjual diri kita. Jadi kita harus benar-benar tahu strength kita apa, terus weakness kita apa kayak gitu. Itu pas HR interview. Selanjutnya habis HR interview itu ada, waktu itu kakak ada FGD dan panel interview. Jadi FGD itu ada, kita dikelompokkan, ada kalau nggak salah 5 orang, dikasih satu kasus, dikasih waktu 15 menit sebelum mulai FGD untuk kita masing-masing orang membaca kasus, terus kayak nge-build apa yang akan nanti disampaikan saat diskusi, dan kemudian diskusi sekitar 30 menit. Setelah itu baru ada panel interview, itu tanya jawab satu persatu gitu dengan panelis yang melihat proses diskusi kita. Dan yang terakhir baru waktu itu ada final interview, dan final interviewnya itu memang diinterview langsung oleh vice presidennya, jadi director dari healthcare nutrition ini gitu sih prosesnya. Sebenarnya ini kan yang kakak alamin di perusahaan sekarang, tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan lain mungkin juga proses rekrutmennya akan sedikit berbeda atau mungkin serupa, mirip-mirip gitu sih. Ternyata cukup panjang juga ya Kak proses rekrutmennya. Dan ini kembali lagi memang ada yang cukup panjang, ada juga proses rekrutmen yang nggak begitu panjang biasanya. Tapi sebagian besar memang ada rekrutmen yang awal atau proses tahap yang pertama, saya tahap mengirim CV kayak gitu, baru dilanjutkan dengan HR interview. Oh ya, sama yang terakhir ini deh, medical check up paling terakhir. Nah Kak, jadi kan lulusan dari ilmu gizi ini banyak yang tertarik untuk masuk ke industri pangan nih. Kalau boleh tahu, boleh gak sih kakak sebutkan keuntungan atau sukacita kakak selama bergabung di industri pangan ini? Oke, senangnya ya. Senangnya yang pertama memang kita ininya cukup banyak ya, koneksinya cukup banyak, maksudnya karena ini kan industri pangan tuh misalnya dia secara nasional gitu, jadi kita bisa kenal dengan tim dari berbagai daerah, jadi tim field dari berbagai daerah gitu, jadi itu kayak menambah banyak wawasan kita, menambah banyak koneksi kita. Terus yang kedua, kalau dilihat dari jenjang karir, ini kakak sebenarnya masih belum tahu sih, karena kan kakak juga masih awal. Tapi kalau yang kakak dengar dari beberapa senior-senior, memang kalau misalnya di industri pangan, mungkin kecepatan untuk meningkatkan karir itu lebih mudah dibanding misalnya kita di pemerintahan atau misalnya di rumah sakit seperti itu. Gitu. Tapi ini sebenarnya belum kakak alami secara langsung sih. Ini baru dengar dari senior-senior gitu. Secara umum menyenangkan sih. Wah, keren banget nih Kak pembahasan kali ini. Nah, Ido penasaran nih Kak, kan sekarang kakak udah bekerja di industri pangan. Kira-kira kedepannya kakak ada cita-cita lagi nggak sih untuk mencapai yang lebih, atau udah betah nih di pekerjaan ini gitu? Oke, kalau misalnya ditanya dengan plan jangka pendek, itu sebenarnya masih pengen di sini dulu, mungkin sekitar 1 tahun lagi.
Tapi untuk selanjutnya sebenarnya kakak masih ada plan untuk melanjutkan kuliah sih sebenarnya, cuman masih plan dan kemungkinan di sekitar 2-3 tahun ke depan baru akan dilakuin gitu. Jadi kalau untuk short termnya masih, karena di sini sebenarnya kakak kan sebagai manajemen trainee dan masih dalam tahap evaluasi. Jadi masih ada review gitu. Jadi belum sebagai pegawai tetap yang sah. Masih statusnya adalah masih training gitu. Jadi sebenarnya kalau yang di dalam ini kita training selama 1 tahun. Kalau misalnya selama 1 tahun itu akan ada 2 kali review, kayak 2 kali setiap 6 bulan gitu ada reviewnya. Kalau misalnya kita bisa melewati, kita bisa pass, baru kita diangkat sebagai pegawai tetapnya gitu. Nah, di sini kakak masih berada dalam periode 1 tahun ini, jadi masih berjuang sebenarnya. Wah, keren banget nih Kak. Kira-kira nih Kak, untuk kami yang masih menempuh masa pendidikan di Gizi nih, kira-kira saran dan pesan kakak untuk kami apa Kak? Sebenarnya ada satu hal sih yang jujur kakak agak sedikit sesalkan waktu kakak kuliah, karena kayak waktu kakak kuliah itu berada di kayak dengan teman-teman banyak, misalnya dengan teman-teman semua tuh kayak semuanya berlomba-lomba untuk belajar, untuk dapat nilai yang bagus, untuk menyelesaikan tugas semuanya, tapi jarang untuk mau eksplor hal yang lain. Jadi kakak tuh dulu kalau dibilang mengeksplor banyak hal itu kayaknya belum pernah ikut banyak lomba dan sebagainya. Jadi di sini kakak pengen ngasih tahu bahwa seperti yang tadi, IPK itu bukan segalanya. Jadi kita memang harus berjuang untuk dapat nilai yang bagus, tapi jangan lupa untuk mengeksplor hal-hal lain yang bisa kita eksplor gitu, baik itu di organisasi, ikut lomba-lomba. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan-kesempatan itu, ikut exchange misalnya, itu sih. Jadi itu adalah kayak hal-hal yang bisa meningkatkan skill kita, baik misalnya skill khusus di bidang gizi maupun soft skill lain yang akan mendukung nanti di dunia kerja maupun di kehidupan kita sendiri gitu sih. Jadi jangan hanya berfokus pada tugas, pada kuliah kayak gitu-gitu, tapi kita harus bisa membagi waktu. Intinya gitu sih. Intinya harus bisa time management yang bagus sehingga bisa belajar, bisa ikut lomba, bisa ikut organisasi, atau mungkin memilih beberapa di antaranya yang memang dirasa yang kalian sukain gitu. Wah, inspiratif sekali ya Kak. Terima kasih banyak atas saran dan pesannya. Semoga kita semua sebagai calon ahli gizi bisa menerapkan pesan dan saran yang kakak sampaikan. Amin, semangat. Ya Kak, kami juga mendoakan agar cita-cita kakak ke depannya tercapai, dan semoga juga teman-teman calon ahli gizi nih yang di rumah dapat mendapatkan manfaat yang pasti sangat berharga dari pengalaman Kak Sila. Amin. Semangat terus. Kalau misalnya kalian ada hal-hal yang mau ditanya atau misalnya kayak butuh teman curhat atau apa, bisa juga kontak-kontak kakak. Nah guys, boleh tuh langsung kontak Kak Sila. Boleh banget. Oke Kak, jadi terima kasih banyak ya Kak atas kesempatan yang berharganya. Terima kasih Kakak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga dengan adanya ini bisa bermanfaat bagi kita semua selaku calon ahli gizi. Yeay, semangat. Yeay. Semoga ini ya, semoga bisa membantu. Amin, pastinya sangat membantu Kak. Semangat buat kita semua. Oh ya, mengingatkan juga buat teman-teman di rumah dan buat kita semua untuk menjaga kesehatan ya, dan selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Semangat juga kuliah online-nya, semangat juga Kak kerjanya dari rumah. Betul banget, semangat. Jangan lupa aktivitas fisik, jaga pola makan. Iya Kak, benar banget. Padahal aktivitas fisiknya sangat kurang ini di depan laptop terus. harus ini ya, harus bisa menyelipkan 30 menit sehari. Iya, kira-kira Kak Sila sendiri ada saran nggak sih aktivitas fisik apa yang biasanya Kak lakukan dalam sehari-hari? Aduh, sebenarnya ini juga sebenarnya kakak belum bisa mempraktekkan sih. Berat ya Kak bagian ini? Iya, berat bagian ini tuh. Paling ya stretching sedikit, atau kadang-kadang kalau lagi mood kakak suka kayak ya zumba kayak gitu.
kalau lagi mood ya, tapi nggak setiap hari. Belum bisa, mungkin harus mengumpulkan niat dulu. Iya, ngumpulin niatnya itu sih yang susah, Kak. Semangat. Berdoa bersama-sama semoga kondisinya bisa membaik. Amin. Amin. Mungkin sekian Kak wawancaranya kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali dengan senang hati. Oke, jadi sekian Nutrizen podcast untuk hari ini. Saya Alia dan rekan saya Ida, izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa isi bitly saran dan voting ya untuk kami yang dapat kami lakukan. Bye-bye. Bye Kak Sila. Bye teman-teman semua. Bye, semangat Bye, Kak semuanya. Sila. Sampai jumpa.